Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency exchanger yang bernama Coinex. Nah, di video ini kita akan fokus lebih ke apa saja yang kita bisa lakukan di sini, apa saja fasilitas yang kita bisa dapatkan di Coinex, dan apa saja advantage-nya dibandingkan beberapa exchanger lain, ya. Nah, salah satu mungkin yang paling penting adalah backup-nya. Siapa backup dari exchanger Coinex ini? Nah, backup-nya adalah via BTC. Buat lo yang sering main di mining pools, ya harusnya pernah dengar via BTC. Karena via BTC ini adalah salah satu mining pool Bitcoin terbesar di dunia. Ya, dan bahkan gue juga kaget, dia sudah beroperasi lebih di 130 countries origin, dan juga sudah mengcover 1 juta user worldwide. Dan tentunya sudah multi-billion dollar worth of cumulative mining output value, ya intinya sudah menghasilkan miliaran US dollars worth of mining lah, seperti itu, ya. Nah, jadi bisa dibilang ya ini nama yang cukup besar di mining pools, ya. Nah, selain dari itu kita juga akan bisa lihat bahwa di Coinex ini secara volume cukup besar. Dalam 24 jam terakhir, kalau kita bulatkan ya, sekitar 370 juta US dollars. Jadi otomatis exchanger yang besar secara volume. Bahkan 30 hari ke belakang itu mencapai, kalau dibulatkan sekali lagi, 16 miliar US dollars. Jadi jangan takut untuk urusan, aduh nanti kemakan nggak ya order gua ya. Buat beberapa exchanger yang mungkin yang belum terlalu besar, seringkali itu menjadi masalah. Di sini kalau kita lihat secara volume sepertinya nggak akan jadi masalah. Selain dari itu juga kita bisa lihat marketnya itu ada di 1036 dan ada 627 coins yang kita bisa tradingkan di sini, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi video kita pada hari ini akan lebih masuknya ke overview. Nah, yang pertama gue akan bahas adalah mengenai swap. Ya. Nah, swap ini yang gue cukup suka adalah dia itu bisa dibilang menjadi satu tren di exchanger. Zaman dulu enggak ya, zaman dulu bentuknya langsung spot kayak gini. Nah, seringkali buat orang-orang yang mungkin masih cenderung newbie, ini sedikit intimidating ya. Mereka bingung ini mana yang diklik ya, lalu harus bagian apanya yang gue ini buat bisa kebeli ya. Nah, seringkali itu membuat orang-orang yang tadinya tertarik untuk investasi di dunia kripto jadi males. Nah, seringkali mereka malah berpindah ke exchanger yang lebih simple, tapi kalau mereka lihat fee-nya ternyata sebenarnya lebih mahal. Nah, di sini dengan menggunakan swap, ini tentunya bisa sangat membantu karena cara kerjanya sangat simpel, ya. Jadi buat lu yang misalkan masih baru nih, lu mau misalkan akumulasi gitu ya, akumulasi misalkan lu mau pakai USDT lah gitu ya, lu mau beli Bitcoin, lu tinggal klik USDT, lalu klik mau Bitcoin. Misalkan lu pengen transaksi itu per sebulan sekali gitu. Nah, lu mau per sebulan sekali, monggo. Lo bisa atur jadwal, misalkan menurut gue jam yang hoki itu jam 7 pagi, ya, nah lo bisa lakukan seperti itu, tanpa harus pusing-pusing ngelihat chart seperti ini. Walaupun gue sarankan pelan-pelan pindah ke spot, karena ya kalau di spot sini kan enaknya lo ada chart dan lain-lain, ya. Tentunya bisa analisa yang lebih panjang. Tapi intinya buat orang-orang yang masih baru, swap ini juga sangat berguna, karena lagi-lagi very simple. Nah, tapi ya kalau menurut gue buat orang-orang yang masih baru, ya yang masih newbie di dalam dunia cryptocurrency, gue lebih sarankan untuk fokusnya ke BTC dan Ethereum dulu. Ya, bangun dulu di situ, baru pelan-pelan kalian nanti cari altcoins, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai spot. Nah, untuk spot trading bisa dibilang cukup mirip ya dengan exchanger-exchanger lain, which is good. Karena menurut gua kalau familiar antara satu exchanger dan exchanger lain itu bagus ya. Jadi kita nggak perlu belajar lagi. Bahkan secara layout juga cukup mirip. Yang di kanan biasanya order book, di kiri pair ya. Jadi overall oke. Dan kalau kita di sini yang gue suka adalah charting mereka ini basically udah percis kayak trading view ya. Jadi ini lagi-lagi adalah satu tren yang kayaknya semua exchanger mulai kayak gini, walaupun masih ada beberapa yang enggak ya. Mereka masih pakai chart mereka sendiri. Tapi ya yang gue suka dari Coinex, dia ngikutin tren dan ya kurang lebih kayak trading view ya, which is good. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini tentunya seperti biasa ada beberapa cara untuk membeli. Yang pertama ada limit buy. Nah, limit buy ini adalah basic cara kerjanya sama percis kayak pending order ya. Nah, jadi kalau lo sering dengar nih di DCWT gue bilang pending order, itu basically limit buy ya. Pending order tuh lebih ke bahasa MT4, MT5 lah ya. Nah, limit
sebenarnya gue lebih suka kata-kata pending ya, karena pending tuh lebih tepat lah ya, ordernya dia pending. Kalau limit kadang-kadang sedikit ambigu, tapi nggak apa lah ya, intinya sama aja. Cara kerjanya seperti ini. Kita ambil contoh. Kita ngerasa untuk beli di harga sini masih terlalu mahal. Kita mau beli misalkan di 16.000 pas gitu atau 15.000. Nah, lu nggak mungkin kan nungguin di market gitu, lu tungguin sampai harga 15.000, lu nggak makan gitu. Ya makan mungkin bisa lah, lu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nunggu sampai 15.000. Nggak efektif. Nah, di sini dengan lu pasang limit buy, misalkan gitu ya, mau beli BTC di harga 15.000. Lu tinggal masukin saja 15.000, lalu masukin berapa besar BTC yang lu mau ini, berapa besar BTC yang lu mau beli, dan voila, dia langsung kebuat ordernya. As easy as that. Nah, jadi itu buat kalian yang belum pernah nyobain pakai limit buy. Market buy ini basically langsung beli di harga market sekarang. Jadi kalau kita lihat sekarang harga running di 16.492, lu beli langsung otomatis ke eksekusi di harga 16.492, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, quite straightforward. Di sini ada juga depth chart ya. Ya, kurang lebih mirip lah ya, secara bentuknya kurang lebih mirip seperti exchanger kelas dunia lain ya. That's good. Dan juga di sini ada margin trading. Nah, margin trading apa sih bedanya sama spot? Nah, kalau margin trading ini basically ada leverage-nya lah. Ya, ada leverage-nya dan ya cukup mirip seperti futures, tapi kalau ya mau dibikin super simplified-nya adalah dia hanya 10x. Kalau futures bisa lebih besar. Ya, otomatis itu kayak pedang ya bermata dua ya, bisa kita lebih profit, bisa malah tambah boncos. Makanya jaga resiko super penting ya. Selanjutnya ini futures. Nah, untuk futures basically sama persis secara bagannya, tapi otomatis perbedaannya di sini ada leverage yang kita bisa atur. Nah, kalau kita di sini margin cuma di 10x saja. Kalau di sini kita bisa lihat ada sampai 100x. Ya, sekali lagi hati-hati. Benar, lu untungnya bisa 100 kali lebih besar, tapi boncosnya juga bisa 100 kali lebih besar. Ya, jadi pastikan hati-hati menggunakan margin dan hati-hati juga menggunakan leverage-nya. Jadi kalau marginnya kecil bang, leverage gua gede sih, tapi margin gua kecil, ya bisa aja kayak gitu. Yang haram tuh intinya leverage maksimum dan juga si margin maksimum. Nah, itu adalah resep untuk cepat-cepat liquid dengan dana besar begitu ya. Nah, yang gue suka juga di sini ada features tutorial. Kalau lu mau klik boleh, ini basically dia akan menjelaskan lebih detail seperti apa cara bukanya ya. Kita cobalah kita klik di sini ya. Lu mau nonton bisa, dan bahkan juga ada complete quiz kalau mau ya. Nah, buat lu yang pengen tahu lebih detailnya gimana persisnya setiap tombol apa gunanya, boleh nonton di bagian sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini ada dua ya, ada limit dan market. Nah, di market sini sesuai dengan tadi juga, lu langsung beli di market, limit sama ya. Cuman perbedaannya kalau di sini karena ini futures ya, lu bisa pending order juga posisi short ya, atau lebih tepatnya ya kayak posisi sell disebutnya di sini ya. Nah, berbeda dengan futures. Berbeda dengan spot. Kalau spot ya lu otomatis cuma pasang aja TP atau SL gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, secara overall nggak terlalu berbeda jauh dengan exchanger lain, and that's good ya, that's good. Karena ya ini bisa dibilang udah enak lah, secara layout udah enak. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai financial account. Nah, apa nih perbedaannya dengan spot? Dan ya mungkin ini bukan perbedaan, tapi apa sih gunanya? Dan seperti yang kita tahu ya, dalam beberapa bulan terakhir cukup banyak dari kita yang pasti akumulasi Bitcoin ya. Mikir untuk jangka panjang. Benar, bagus. Tetapi daripada dia nganggur cuma ngumpulin debu ya di wallet lo mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan si financial account ini. Cara kerjanya seperti apa? Kita akan jelaskan sekarang. Oke, nah secara teknisnya bagaimana untuk bisa mendapatkan yield? Yang pertama adalah lu harus punya aset kriptonya dulu di spot account lu. Karena kalau belum punya di situ ya otomatis nggak ada yang bisa dapat yield ya. Nah, di sini lu bisa beli langsung di CoinEx ya dengan lu deposit stable coins atau lu deposit juga dengan menggunakan fiat ya. Karena di sini juga ada pilihannya ya. Buat lu yang pengen deposit pakai fiat, lu bisa klik di sini. Ada berbagai macam. USDT lu bisa pakai Simplex, Banksa ini kalau nggak salah ya, ada MoonPay juga ya, dan berbagai macam
cara lain ya. Payment method juga kita bisa lihat di sini ada bank transfer, ada juga menggunakan Mastercard dan seterusnya ya. Atau alternatively yang lebih mudah, kalian juga bisa beli stablecoins di exchanger lokal dan kalian kirim ke wallet kalian di sini. Itu bisa dibilang cara yang lebih simpelnya. Dan selain di situ juga kita bisa lihat di sini bahkan kita juga bisa langsung sell ya. Jadi cukup unik juga di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita balik lagi ke bagian yield ya. Untuk sini ya. Untuk yield kita bisa lihat ada berbagai macam aset ya. Setelah lu sudah punya akun di sini, lalu sudah masukkan ke spot account, lu tinggal pindahkan ke financial account. Setelah sudah di financial account, lu akan mendapatkan yield dari berbagai macam aset yang lu punya ya. Ada Solana, BNB, USDT, Atom, AVAX, DOT, Ethereum, XRP, BTC, Doge, dan seterusnya ya. Jadi intinya aset-aset yang ada di sini kalau lu masukin dan lu earn, nah di sini lu bisa secara fleksibel akan mendapatkan yield. Jadi seperti yang gue bilang daripada cuma nganggur ya, lu sudah akumulasi nih. Kemarin Bitcoin waktu drop ke 15 ribuan lu udah beli banyak misalkan. Daripada nggak menghasilkan yield sama sekali, bisa kalian pertimbangkan untuk menggunakan CoinX ya. Nah, setelah dari situ, basically that's it. Tinggal kalian tunggu saja. Apabila nanti kalian mau tarik, ya tinggal kalian tarik aja. Dan ya mungkin waktunya sudah dijual, ya nanti dijual. Ya, as simple as that. Jadi intinya adalah dari si financial account ini adalah untuk mendapatkan interest atau mendapatkan bunga. Ya, sama aja kayak lu deposito lah kesannya. Pokoknya deposito kan nggak se-fleksibel ini kita bisa tarik kapan aja. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga di sini akan ada namanya airdrop station. Nah, otomatis sesuai dengan namanya ini adalah untuk airdrop ya. Ada berbagai macam udah berbagai macam project yang ada di sini. Contoh seperti ada Vault ya, ada Vault Inu, lalu ada Brise, ini kita sudah pernah bahas juga ya, udah pernah kita review. Dan di sini cara kerjanya adalah learn to earn. Nah, learn to earn juga ini mungkin semakin ngetren nih learn to earn ya, dimana biasanya dia akan memberikan kita token apabila kita mau mempelajari mengenai project mereka ya. Jadi kita tonton videonya, kita baca mengenai project mereka dan seterusnya, nanti kita akan mendapatkan token dari si project tersebut. Kayak contoh di sini Vault Inu itu learn to earn-nya lumayan, 9 juta volt yang lo bisa dapatkan kemarin. Brise 6 juta Brise, lalu Vinu ya, ini Vita Inu dapat 200 juta ya, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi buat lo yang memang pengen cari-cari seperti ini, tinggal lo tunggu aja. Sayangnya untuk sekarang masih lagi nggak ada nih ya. Jadi buat lo yang penasaran bisa tunggu terus, nanti akan ada project baru yang rilis di sini ya. Nah, seterusnya ada juga di sini trade board ya. Nah, trade board ini adalah sistem trade to earn ya. Jadi ada beberapa program yang dimana lo misalkan trade di aset tertentu lo akan mendapatkan reward. Kayak contoh kemarin di sini ada BitC ya, bukan BTC tapi BitC. Ada 4.000 USD yang dibagikan bagi orang yang mau kayaknya ini kayak jadi semacam kayak trading volume competition. Kalau lo tertinggi lo akan dapat reward lebih besar. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini juga ada project-project lain yang hadiahnya langsung USDT atau stable coins ya. Jadi nggak cuma token-token tertentu, tapi lo juga bisa pilih misalkan gue cuma pengen ikut yang hadiahnya tuh langsung stable coin juga bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinX, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Tinggal lo klik. Saat lo klik kurang lebih nanti keluarnya akan seperti ini ya. Nah gini. Nah, betul kayak gini kurang lebih. Nah, tinggal lu masukin email lu, password lu, dan ya tinggal sign up aja. As easy as that. Dan jangan lupa untuk KYC. Buat lu yang pengen langsung buat di sini juga bisa ya. Lagi-lagi, lu tinggal masuk ke CoinX, lu klik sign up, dan lu masukin saja semua data lu. Persis seperti yang tadi gue kasih lihat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX. Bisa dibilang ini satu exchanger yang cukup besar ya. Lagi-lagi secara volume itu mencapai di 376 juta US dollars dalam 24 jam terakhir. Dan ada 1036 markets. Jadi banyak pilihannya ya. Dan lagi-lagi ya, yang salah satu yang paling penting lagi adalah backup mereka itu via BTC ya. Via BTC ini sekali lagi adalah salah satu mining pool terbesar di dunia untuk Bitcoin mining ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum punya akun silahkan bisa mulai trade di CoinX. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart,
candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lu yang belum memiliki akun ya dalam beberapa exchanger tentunya ya, bisa klik link reflektor di bawah, bisa cek mana yang cocok buat lu ya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk ikut Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.